Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kaum muslimin jemaah Isya dan sholat kita tarawih yang menjadi tamu Allah berbahagia. Puji syukur pada Allah SWT sampai hari ini alhamdulillah kita masih sehat, masih diberikan kekuatan untuk mendapat hidup dalam rangka ubudiyah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah sama amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohon kiranya Allah limpahkan pada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam hari ini panitia meminta topik tentang Islam kafah. Kita menemukan dalam Al-Quran ada panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Kita ambil dalilnya surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini dilatar belakangi adanya kebiasaan ataupun suatu karakter habit dari orang-orang yang dahulunya dia Yahudi, dia yang Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Dan dia meminta kepada Rasulullah, kami sudah Islam, boleh tak izinkan kami untuk membaca kitab Taurat di malam hari? Izinkan kami untuk merayakan hari Sabtu, hari-hari besar orang dalam agama yang dari moyang kami dulu. Melihat dan menyikapi pertanyaan tersebut, maka Allah menjawab dengan jawaban seperti ini. Masuk ke dalam Islam itu secara totalitas kalau sudah berpedomankan kepada Al-Quran, cukup, tidak perlu lagi Taurat, tidak perlu lagi Injil. Karena Taurat berlaku pada umat Nabi Musa, Injil dulu berlaku kepada umat Nabi Isa, Al-Quran komplit semuanya sudah ada termaktub dalam Al-Quran yang orisinal. Tapi kalau kitab yang ada pada masa Rasulullah tersebut, dia sudah yuharrifuna kalam Allah. Mereka sudah, kitab itu sudah banyak yang dirubah-ubah, sehingga kitab Injil tidak lagi sejalan dengan ajaran Al-Quran. Contohnya dia sudah dimasukkan dalam itu kata-kata ana Abdullah dirubah menjadi ana Ibnullah. Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah, sudah dirubah, diadakan kesepakatan aku ini anak Allah. Nah, kemudian ada beberapa
yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka rubah. Akhirnya mereka masih mengaku umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi kok bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Al-Quran. Apa yang bisa kita ambil dari kisah seperti ini? Bahwa Al-Quran sudah lengkap. Al-Quran sudah cukup sebagai hujjah, sebagai dalil. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak perlu lagi mengambilkan panduan pada kitab Taurat dan Injil. Apalagi kita sekarang ini tidak akan ketemu dengan kitab Taurat yang sejalan dengan Al-Quran, karena dia sudah dirubah-rubah, di amandemen. Mereka kitab suci saja di amandemen, seperti yang di kitab Pedoman yang diakui oleh mantan pendeta Buya Yahya Waloni. Tuhan bersabda, Tuhan berfirman, itu sabda saya, itu saya yang mengonsep itu. Saya dibayar sekian untuk mengonsep seperti itu. Saya sudah bertobat. Kemudian ada acara-acara di TV yang hampir-hampir waktu sholat dibuat sangat menarik, sehingga umat Islam tidak lagi terpaku di tempat duduk. Itu kami yang mengonsep. Dia menyatakan itu suatu pernyataan yang tulus, karena itu kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dulu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kita generasi sekarang ini bersyukur kita lahir dalam generasi Al-Quran dan generasi Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kita lahir dulu, nah dalam situasi Nabi Isa kita menganut membaca kitab Injil yang mana lagi? Tapi Al-Quran Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kami akan memelihara sampai hari kiamat. Insya Allah Al-Quran tidak akan berkurang. Begitu Allah jamin. Jadi mari kita yakini, kita bangga Al-Quran itu di depan. Kalau dia petunjuk kemana, misalnya dalam perjalanan ada guide itu di depan. Dia menunjukkan kemana. Langkah mereka itu yang akan kita ikuti. Jadi jangan kita merasa, misalnya ada pertanyaan, di mana kuliah? Di UNAN. UNAN itu hebat. Di mana kuliah deh? Di UNP. Oh hebat. Di mana kuliah deh? Di WIN. Oh WIN. Nah, ini masalah buat lo. Berarti kamu yang bermasalah jiwa. Kamu tidak tahu apa yang kami pelajari di WIN itu. Al-Quran dan Sunnah menjadi acuan pegangan kami. Jadi kaum muslimin yang saya muliakan, banyak di antara mahasiswa atau generasi muda tidak pede kalau bawa Al-Quran, apalagi pakai peci dan mencontohkan sunnah Rasul. Dia tidak pede, dia beraninya dan dia bangga kalau dia sudah menyerupai bintang film misalnya bintang lakon-lakon. Kalau misalnya lakon Korea dengan gaya rambutnya, dengan penampilannya, mereka bangga. Ingat tak pesan Rasul? Man tasyabbaha qaumun fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai gaya sesuatu kaum, dia bagian dari kaum itu. Contoh, kita contohkan idolakan bintang Korea yang sedunia ribut dengan dia. Tahukah Anda berapa gelas tua diminumnya satu hari? Dia bukan Islam. Kalau dia laki-laki, berapa wanita yang diganggunya satu hari? Berapa babi yang dihabiskan? Itu yang jadi idola. Nanti di akhirat, you follow me, let's go, let's be. Kita diseret-seretnya nanti. Idola kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, bukan siapa-siapa, bukan gayanya, bukan tradisinya, bukan sukunya. Allah angkat, inna akramakum indallahi atqakum. Suku apa, bangsa mana, negara mana, di sisi Allah standarnya itu takwa enggak dia, dekat hatinya kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Yang Allah pandang itu bukan rupamu, karena rupamu Allah yang menciptakan, bukan hartamu, itu dari Allah. Bagaimana hatimu bersikap kepada Allah sebagai Khalik. Jadi kita Islam kapa itu contoh yang Allah utus untuk kita contoh totalitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gaya hidup beliau. Bagaimana sahabat yang dulunya sangat keras, sangat ditakuti, di dekat Rasulullah luluh hatinya. Contoh Umar bin Khattab, begitu kerasnya, dan para sahabat yang lain yang berani. Jadi beliau sudah
Rasulullah bersama para sahabat kaum muslimin sudah berjuang mati-matian ini mempertahankan Al-Quran yang ada di tangan kita ini. Kalaulah tidak diperjuangkan dulu, Al-Quran ini sudah habis. Direbut oleh musuh-musuh Islam. Mereka tidak ingin Al-Quran membuka kedok-kedok mereka adalah Yahudi, Nasrani. Dibuka kedok, mereka sakit hati dengan Islam. Karena apa kejahatan-kejahatan mereka dibongkar oleh Al-Quran. Mereka ingin menghancurkan Al-Quran ini. Tapi Allah memberikan kekuatan. Dilawan, diserang, inilah perang itu. Perang itu bukan menguasai, tapi mempertahankan al-haq. Allah yang memerintahkan. Dan sekarang banyak manusia-manusia aneh yang kita dengarkan. Allah memerintahkan di rumah-rumah Allah kumandangkan azan, malah dia mengolok-olok. Nauzubillah. Dalam Al-Quran sudah cukup, tidak ada itu perintah salat dalam Al-Quran. Manusia apa ini? Nauzubillah. Mari kita tolong. Kalau kita berdakwah, kita berpeluang semua berdakwah, tapi hati-hati. Kalau Al-Quran, kita lihat bagaimana penjelasannya oleh mufassir. Kalau hadis, bagaimana penjelasan oleh ulama, itu yang kita follow. Bukan dapat satu ayat, lalu kita seret-seret, kita cincang, oh ini maksud Rasul, ini maksud Allah. Apa Anda bertanggung jawab nanti dihadap-hadapkan kepada Allah dan Rasul? Apakah itu maksud kami? Bukan. Kenapa kok kamu ada istilahnya yang diperkosanya ayat-ayat itu? Ini maksudnya, padahal tidak. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi walaupun kita diberikan kebebasan untuk mencerna, tapi dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada aturannya. Kalau menafsirkan, tafsirkanlah Al-Quran itu dengan Al-Quran yang pertama sekali. Kalau yang kedua dengan Sunnah Rasul, dengan kaum sahabat. Bukan langsung terjun bebas. Ini maksudnya Allah. Ya. Dia kan banyak yang kita lihat perilaku bebas. Allah maksud Allah begini, saya pastikan begini. Ini tidak benar ini. Jadi kita generasi muda. Nah, jadi yang kapatan tadi kita Islam itu kan ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Semuanya itu kita panduannya Al-Quran dan Sunnah kaum muslimin. Kalau masalah ibadah kita udah pasti dia ibadah. Kalau masalah akhlak bagaimana? Akhlak lebih tinggi daripada etika. Etika itu istilah apa? Diambil dari bahasa lain. Kalau akhlak itu dari Al-Quran. Apa yang tercermin dari lubuk hati dan yang dipadukan Al-Quran dan Sunnah itu akhlak. Akhlak Rasulullah sumbernya. Kalau etika bisa banyak ratusan tokoh-tokoh etika. Malah yang tokoh etika sendiri mungkin tidak tahu etika itu. Yang akhlak inilah yang Allah ridhoi. Bagaimana akhlakul karimah, berbicaranya, adabnya. Kalau kita kaum muslimin dalam Al-Quran, generasi muda, Allah katakan, Rasul, wahai kata Allah, qul lil mu'minin, katakan kepada pemuda dan pemudi mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Coba ini dua beriringan. Tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Kalau menundukkan pandangan, itu memelihara penglihatan, memelihara membatasi, tidak melihat yang dilarang oleh Allah. Sekarang sudah nunduk, tapi di tangannya ada handphone yang apa saja bisa dilihat. Artinya bukan hanya kita menunduk lagi, tapi palingkan, pelihara. Mata kita ini ternyata di dalam bola mata kita ini kamera sedang aktif. Apa saja yang kita lihat nanti Allah putar mereply kembali di depan Allah. Malu kita nanti, kok mata kita dipinjamkan, kita gunakan kemana-mana. Telinga kita yang kita gunakan untuk mendengar, di dalamnya ada recorder yang tersimpan semua suara yang masuk ke dalam telinga kita. Kemana kita gunakan? Sumalatus alunna yauma idzin anil naim. Suatu hari nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka dari itu, generasi muda, Anda berada kita berada di lingkungan perguruan tinggi, ilmuwan. Contohkan bagaimana para sahabat dulu menjadi gempar dunia dengan bagaimana dia menegak amar ma'ruf nahi munkar. Namun kita semua ibda binafsi. Kita mulai dari diri sendiri. Jangan kita hanya menuntut orang lain berubah. Kamu begini. Ingat apa yang Allah sentil kepada ahli kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kamu suruh orang berbuat baik, lalu kamu lupakan diri kamu sendiri, padahal kamu tahu itu yang mesti kamu lakukan. Apakah kamu tidak berpikir? Nah, ini
Kita sebagai mahasiswa mungkin aktivis dan sebagainya, kita mau menegakkan amar ma'ruf, tapi kita mulailah dari diri kita sendiri. Dan Allah sangat murka. Kaburat maktan indallah an taquluna ma la taf'alun. Sangat benci Allah orang yang bisa ngomong berkuar-kuar tapi dia sendiri tidak melakukan. Mari kita takut kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, kiranya langkah kaki kita, semua aktivitas kita kalau lepas dari kontrol yang Allah berikan, kita mohon ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Yang lurus ini nanti ke surga. Ini sasaran hidup kita ini, bukan yang lain. Strike to jannah. Kalau syaitan, coba lihat ke dalam surah Al-A'raf kembali, ketika iblis dikutuk oleh Allah tidak mau sujud kepada Adam, dia menyombong, I am the best from Adam, saya lebih baik dari Adam. Allah usir, dia memohon, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah sampai mereka dibangkit. Allah kabulkan. Tapi kemudian dia membuat ultimatum, aku akan gelincirkan langkah-langkah anak cucu Adam ini dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Kami datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Hati-hati, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ketika ada rasa-rasanya, kita kembalikan ke hati nurani kita. Ketika ada satu aktivitas, ada warning dari hati kita tidak enak, cepat istighfar. Fazkurullah, ingat Allah, istighfar, kembali. Ini rasanya tidak enak. Jadi hati kita ini dia sudah terlatih untuk kebaikan. Bila suatu ada aktivitas yang rasanya gelisah, jadi kesalahan, dosa itu akan mendatangkan kegelisahan dan kebingungan. Kalau kebenaran itu dia mendatangkan tutmainnah, tenang hati. Coba kalau kita dalam benar, insya Allah hati kita tenang, beribadahnya khusyuk. Tapi bila berbuat salah berpura-pura, insya Allah dia itu akan ketahuan. Jadi barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bagi saya menyampaikan semakin ingat bahwa seluruh aktivitas kita, setiap kata yang keluar dari mulut kita dicatat oleh dua malaikat. Kalau Rasulullah SAW, setiap perkataan beliau, setiap sikap beliau dilihat oleh sahabat, dihafal oleh sahabat, dicontoh dan dipraktekkan oleh sahabat. Inilah hadis qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Kalau kita bagaimana? Kalau kita nanti jadi pemimpin, paling tidak misalnya jadi orang tua, setiap perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita dilihat oleh anak-anak kita, orang di bawah kita, lalu dicontohnya. Kalau yang salah yang dicontohnya, nanti mereka mengamalkan yang salah, mereka berdosa, kita juga dapat dosa. Jadi nanti ada dosa, rentetan dosa yang akan ditanggung. Hati-hati kita. Kalau seperti tadi yang dikemukakan oleh moderator, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah syaitan. Begitu internet hidup, muncul syaitan, kadang berpakaian, kadang tidak. Kalau sekali klik, berarti satu langkah kamu ikuti. Klik lagi, dua langkah kamu ikuti. Sekarang kita stop. Kita udah tahu, internet tidak dikuasai oleh orang Islam, tapi kita numpang kepada orang yang menguasai internet, sehingga apapun, walau bisa termasuk pengajian yang kita buka ke apakah, pasti ada iklan-iklan yang mereka sodorkan. Mereka sodorkan bangkai, mereka sodorkan semua. Sekarang kita tergantung. Kalau kita sadar, begitu kita sedang makan, disodorkan bangkai, ini busuk, kita tolak. Ya. Jadi inilah letaknya Al-Quran, Al-Furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Kita mesti membedakan itu, dan tindakan kita itu kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun orang tidak melihat, di kamar, di tempat sepi, dimanapun duduk, kita buka handphone, tidak yang tahu. Hati-hati, kamera aktif di belakang, rakib dan aktif merekam kita. Suatu saat nanti rekaman itu dibeberkan, yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia dibeberkan. Ya laitani, ya Allah, ini bukan kerja saya ini si Anu yang menyuruh. Ya Allah, tolong beri dia ganjaran yang berlipat ganda. Apalagi kalau kita salahkan syaitan. Kata syaitan, kata iblis, kan kamu yang ikut saya dulu. Saya tidak ada paksa-paksa. Ya Allah, di situ nanti kita nafsi. Ya, jadi kita berjuang sekarang mencari ilmu, mempraktekannya. Nanti begitu kita kembali ke keluarga masing-masing, kita bermanfaat bagi mereka. Khairun nas dan fa'un nas, sebaik-baik manusia bermanfaat
bagi orang lain. Fakta besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.